Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Cynthia Jinus dengan NIM 2018-2100090. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian rapat bisnis. Apa yang dimaksud dengan rapat bisnis? Jadi rapat bisnis itu merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar perusahaan, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Rapat bisnis ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar perusahaan. Rapat bisnis yang dilakukan di dalam perusahaan umumnya membahas hal-hal yang bersifat rutin, seperti membahas tentang prospek penjualan harian atau mingguan atau bulanan, atau membahas tentang persediaan bahan baku untuk proses produksi selanjutnya. Yang berikutnya, rapat bisnis yang dilakukan di luar perusahaan. Umumnya rapat bisnis di mana anggota rapatnya itu lebih banyak daripada jumlah rapat bisnis yang dilakukan di dalam perusahaan. Dan juga rapat bisnis yang dilakukan di luar perusahaan ini biasanya dilakukan di hotel dan membahas hal-hal yang khusus seperti hal-hal yang bersifat strategis. Contohnya seperti membahas orientasi impor, atau membahas tentang visi dan misi baru perusahaan, atau membahas tentang merger dan akuisisi, atau membahas tentang perluasan daerah pemasaran. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari rapat bisnis. Terdapat 6 tujuan dari rapat bisnis. Yang pertama adalah berbagi informasi. Rapat bisnis biasanya hanya dilakukan untuk memberikan informasi tertentu kepada karyawan, seperti manajer memberikan informasi kepada karyawannya bahwa penjualannya di semester ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan perusahaan di semester yang lalu. Lalu yang kedua adalah penjajakan ide atau gagasan. Tujuan dari rapat bisnis tentang penjajakan ide atau penyampaian gagasan ini berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Atau juga melalui rapat ini karyawan dapat memberikan ide-ide yang bisa membantu untuk peningkatan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi ide atau gagasan. Tujuan dari evaluasi ide atau gagasan biasanya para karyawan itu diperbolehkan untuk memberikan ide-ide baru yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Rapat seperti ini biasanya hanya dihadiri oleh para atasan-atasan yang berwenang untuk mengambil suatu keputusan. Lalu yang kelima, membuat dokumen. Tujuan untuk membuat dokumen sebelum ide-ide atau gagasan dijalankan oleh para karyawan, biasanya mereka harus membuat suatu dokumen yang dibahas dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Dan yang terakhir adalah memotivasi pekerja. Tujuan memotivasi para pekerja biasanya diselenggarakan oleh manajer perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar mereka lebih meningkatkan kinerja untuk kemajuan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Malsari dengan NIM 2018-210-360. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Nah, tujuan rapat. Tujuan rapat ini membuat dokumen, yaitu dokumen dibuat sebelum ide atau gagasan dijalankan. Tujuannya membuat dokumen ini untuk memperlancar kemajuan perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya memotivasi peserta. Memotivasi peserta rapat ini tujuannya untuk memberikan motivasi peserta agar meningkatkan kinerja kerjanya. Tujuan ini diselenggarakan oleh manajer perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar lebih meningkatkan kerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis rapat bisnis. Oliver Serat dalam Conducting Effective Meetings mengelompokkan rapat menjadi 5 jenis, antara lain yang pertama pengarahan atau briefing. Briefing seringkali disebut sebagai rapat pengarahan atau instruct meeting. Dalam briefing, pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan
perintah kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Di samping itu, briefing juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan ke depan. Namun, ada juga perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan briefing yang bersifat insidental, atau perusahaan menyelenggarakan kegiatan briefing sesuai dengan kebutuhan dan waktunya tidak teratur, mungkin seminggu sekali atau 2 kali, atau bahkan dalam 1 minggu tidak ada kegiatan briefing, atau bisa diartikan briefing yang dilakukan secara insidental tersebut waktunya tidak dapat dipastikan atau tidak menentu. Yang selanjutnya terdapat rapat konsultasi atau yang biasa disebut dengan advisory meeting. Rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat informasi atau yang biasa disebut dengan sharing information kepada pihak lain. Dalam rapat tersebut dimaksudkan terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak lain. Dan yang ketiga terdapat rapat komite atau biasa dengan commit meeting. Rapat komite merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang, profesi, atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak, yaitu yang biasa disebut dengan voting. Kelompok yang ada dalam rapat ini memiliki otoritas kompromi dan resolusi. Oleh karena itu, peserta rapat komite terdiri dari sekelompok orang dengan berbagai profesi. Tidak mengherankan apabila dari sekelompok orang dengan berbagai profesi, tidak mengherankan apabila dalam proses pengambilan keputusan terjadi diskusi atau perdebatan yang berkepanjangan atau yang biasa dengan debat kusir dan tanpa hasil. Namun yang terpenting dalam rapat komite adalah setelah ada kesepakatan melalui suara terbanyak, siapapun yang terlibat di dalamnya harus sepakat menerima keputusan bersama tersebut. Dan yang selanjutnya terdapat rapat dewan. Rapat dewan ini yang biasa disebut dengan council meeting. Rapat dewan merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Mengingat bahwa di antara peserta yang ada di dalam rapat tersebut tentu memiliki ide, cara, dan pandangan yang mungkin berbeda dengan peserta yang lain. Dengan kata lain, ada jalan panjang dan berliku menuju sebuah keputusan konsensus bersama. Nah, yang selanjutnya negosiasi atau yang biasa disebut dengan negotiation. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, yaitu permasalahan negosiasi tidak dapat dihindari. Negosiasi bukanlah monopoli perusahaan yang berskala menengah dan besar. Bahkan pada perusahaan berskala kecil dan menengah pun terjadi proses negosiasi. Dalam dunia bisnis mereka, pada dasarnya dalam proses negosiasi terdapat sekelompok orang yang memiliki kepentingan, maksud, dan tujuan yang berbeda-beda. Melalui proses negosiasi di antara mereka diharapkan dapat memperoleh suatu titik temu atau kesepakatan dengan cara yang saling menguntungkan semua pihak. Nah, sedangkan menurut Strabel dalam The Manager's Guide to Effective Meeting, rapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama rapat informasional atau yang biasa disebut dengan informational meeting, yaitu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan guna untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan sebuah informasi. Usahakan informasi tersebut dijelaskan dengan jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Dan yang kedua, terdapat rapat motivasional, yaitu yang biasa disebut dengan motivational meeting, merupakan suatu pertemuan
peserta rapat dalam melakukan suatu hal, yaitu contoh pimpinan rapat yang sekaligus sebagai seorang manajer perusahaan di dalam manajer pemasaran memotivasi para peserta rapat bisnis untuk bekerja dengan lebih bersemangat, mengingatkan komitmennya, meningkatkan kedisiplinannya, mengingatkan keterampilan berkomunikasi, serta meningkatkan kemampuan bernegosiasi. Dan yang terakhir, rapat partisipatif atau yang biasa disebut dengan participatory meeting. Rapat partisipatif merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Salah satu bentuk partisipasi peserta rapat bisnis adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Karena pendengar yang baik dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan atau pandangan peserta rapat bisnis yang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Naka Okta dengan NIM 553. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai jenis-jenis rapat yang kali ini adalah berdasarkan tujuan. Ada 3 jenis, yaitu rapat penjelasan, pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat penjelasan itu diselenggarakan ketika ingin menyampaikan sebuah penjelasan kepada peserta. Rapat perundingan adalah rapat yang diselenggarakan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pengambilan jalan tengah. Kalau rapat pemecah masalah adalah pemecahan sebuah masalah saat sebuah situasi atau masalah sedang terjadi. Baik, selanjutnya adalah rapat berdasarkan sifat, di mana ada 4. Ada rapat formal, ada rapat informal, ada terbuka dan tertutup. Rapat formal itu biasanya dilaksanakan adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu, ada persiapan-persiapan yang memang dibutuhkan. Nah, biasanya rapat formal itu ada di dalam perusahaan, ada di dalam ruang meeting perusahaan dan membahas sesuatu yang lebih ke formal. Tetapi kalau rapat informal, ini rapat yang tidak terlalu resmi atau bisa disebut dengan tidak resmi, dan biasanya informal ini itu bisa dilakukan di tempat makan. Lalu ada rapat terbuka, yakni rapat terbuka ini pembahasan yang ada di rapat tersebut itu tidak terlalu rahasia atau bisa dibuka untuk beberapa anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Berbeda dengan yang terakhir adalah rapat bersifat tertutup. Rapat ini biasanya pada petinggi atau pada sebuah departemen tertentu. Misalkan rapat eksekutif, ya, untuk rapat eksekutif tertentu mengenai sebuah permasalahan yang hanya bisa dirundingkan oleh beberapa pihak saja, yang tidak bisa di masalah tersebut diketahui oleh pihak selain para eksekutif tersebut. Baik, selanjutnya adalah rapat berdasarkan waktu. Ini ada 4, yakni rapat mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Nah, rapat mingguan itu biasanya terjadi setiap minggu. Nah, contohnya mungkin dalam rapat mingguan ini lebih pada tim. Mungkin tim pemasaran, mengevaluasi mengenai bagaimana kinerja dalam 1 minggu itu, apa yang dievaluasi. Begitu juga untuk bulanan ini lebih ke departemen, mungkin departemen pemasaran atau lebih departemen keuangan, itu mengevaluasi secara bulanan. Bisa juga dari mengevaluasi dari laporan keuangan setiap bulan seperti apa, pajak yang kan setiap bulan seperti apa. Juga ada rapat untuk semester. Nah, rapat yang semester adalah evaluasi selama setengah tahun, misalkan dalam sebuah project dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, ada pasti rapat evaluasi setengah tahun untuk melihat bagaimana project ini berjalan, apakah berhasil atau tidak sebelum mencapai goals. Jika memang ada sebuah kendala atau permasalahan atau melihat grafik itu tidak menunjukkan sesuai target, itu bisa dirapatkan, dievaluasi sehingga ada sebuah perbaikan. Begitu juga rapat tahunan. Rapat tahunan ini lebih mempersiapkan sebuah visi dan misi atau perencanaan dalam 1 tahun yang akan datang. Itu akan mengadakan project apa, program kerja apa. Itu biasanya pada rapat jangka waktu 1 tahun. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan nama. Ini ada 3, rapat kerja, rapat dinas, dan musyawarah kerja. Rapat kerja ini biasanya antara karyawan dan pimpinan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas suatu instansi. Tapi kalau rapat dinas itu biasanya membicarakan masalah-masalah kedinasan. Nah, biasanya itu pada instansi pemerintah, mungkin rapat dinas bagi diaspora atau rapat dinas bagi DPR, itu rapat dinas. Ada musyawarah kerja juga, merupakan rapat kata lain dari rapat kerja.
Baik, selanjutnya ada unsur-unsur rapat. Nah, di dalam unsur-unsur rapat ini tentu ada beberapa poin yang menjadi pendukung. Yang pertama adalah tujuan rapat. Nah, tujuan rapat ini yang pertama untuk memecahkan jalan keluar sebuah masalah, untuk menyampaikan informasi. Maksudnya apa? Di dalam sebuah rapat tentu ada sebuah permasalahan atau evaluasi yang akan kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan sebuah rapat jika sebuah proyek itu berjalan dengan baik, atau bisa juga proyek itu berjalan dengan baik atau menghasilkan sebuah profit, tapi juga dirapatkan untuk melihat apa evaluasi dari ini, mengapa kita bisa seperti ini, sehingga kita bisa upgrade, juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang memang sangat penting untuk mendukung sebuah kesepakatan. Misalkan ada pelauncingan sebuah produk, tentu kita melihat apakah itu sudah mencapai target ataupun tidak. Misalkan tidak mencapai target, itu menjadi sebuah permasalahan. Dari sebuah rapat kita bisa menyampaikan evaluasi apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa menemukan strategi-strategi baru, sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa tersampaikan. Juga dalam menyampaikan informasi apa yang menghambat, atau informasi-informasi apa yang bisa mendukung. Selanjutnya adalah alat koordinasi. Alat koordinasi adalah di dalam sebuah rapat tidak hanya mungkin dalam satu divisi, juga bisa untuk beberapa divisi. Nah, dari beberapa divisi itu, ketika kita juga menghasilkan sebuah kesepakatan, itu bisa kita salurkan kepada divisi-divisi tersebut, sehingga bisa menjalankan job desk-nya dengan baik. Rapat juga menyambung permasalahan. Mungkin dari divisi keuangan memiliki sebuah kendala, atau dari divisi humas, dari divisi marketing punya masalah, itu bisa menjadi tampungan, sehingga dalam rapat bisa menyampaikan sebuah keputusan yang konkret untuk semua divisi. Sekarang presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aktan Wahyu Adinata, NIM 2018 2100762. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemimpin rapat. Seorang pemimpin rapat yang baik hendaknya mengetahui tipe pimpinan rapat yang baik pula. Dengan demikian, ia dapat menjalankan rapat dengan baik dan menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang baik. Jadi pada tipe pemimpin rapat ini itu ada 3 tipe. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua yaitu tipe laissez-faire, dan yang ketiga yaitu tipe demokratis. Baik, saya akan menjelaskan tipe yang pertama, yaitu tentang tipe otoriter. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin rapat tipe otoriter, komunikasi yang terjalin yaitu satu arah atau one way traffic. Ini karena pemimpin dalam memimpin rapat cenderung mau menang sendiri dan lebih banyak menggunakan kekerasan atau paksaan. Lalu yang kedua yaitu ada tipe laissez-faire. Komunikasi yang dilakukan oleh tipe pemimpin ini mengarah pada lalu lintas yang kurang lancar, sebab pemimpin rapat tidak dapat mengendalikan jalannya rapat. Lalu yang ketiga yaitu ada tipe demokratis. Dalam rapat tipe ini, pimpinan yang memberikan kesempatan pada para anggota untuk lebih banyak memberikan ulasan atau pendapat dan saran-saran. Karena lalu lintas komunikasi yang terjadi pada tipe ini adalah 2 arah atau two way traffic. Baik, selanjutnya yaitu peserta rapat. Selain tipe pimpinan yang sudah saya jelaskan tadi, peserta rapat pun memiliki tipe-tipe dan karakternya sendiri. Di sini ada 4 tipe. Tipe pertama yaitu tipe pemersatu. Adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan ketika terjadinya bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Lalu yang kedua yaitu ada tipe perantara. Tipe perantara ini hampir sama seperti tipe pemersatu, hanya saja titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Lalu yang ketiga yaitu ada tipe pendengar. Tipe peserta ini biasanya dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat, sebab ia tidak mempunyai sumbangan pikiran atau pendapat. Lalu tipe terakhir yaitu tipe pemberi semangat. Ketika rapat berjalan sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat untuk menjadi jenuh atau loyo. Dalam suasana rapat seperti ini, maka tipe pemberi semangat akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas
yang sedang dirapatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian media rapat. Media rapat merupakan fasilitas atau peralatan yang biasanya digunakan dalam suatu rapat, baik dengan peserta yang banyak ataupun peserta yang cukup sedikit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notulis. Notula merupakan catatan mengenai rapat yang telah dijalankan, sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sebagai pencatat disebut notulis, dan bila sudah disahkan dalam sebuah laporan disebut notulen. Notulen atau notula bermakna catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi, notulen ialah ringkasan tentang hasil pembicaraan dalam rapat yang bersifat ringkas, padat, sistematis, dan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam notula. Ada dua, yaitu notula secara harfiah dan notula secara rangkuman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang notula secara harfiah, yaitu laporan atau penyatatan secara kata demi kata dari seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lainnya. Lalu notula secara rangkuman, yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi notula. Di fungsi notula ini itu ada 4, sebagai dokumen dan alat bukti. Yang kedua itu sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Yang keempat yaitu sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sebagai dokumen dan alat bukti. Apabila ada kasus, maka notula dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Sebagai contohnya, suatu organisasi membuktikan adanya pelaksanaan tugas atau tidak dilaksanakan tugas tersebut sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Lalu yang kedua yaitu sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Rapat terdahulu yang memerlukan tindak lanjut direalisasikan dalam rapat berikutnya sehingga notula dapat dijadikan sebagai pedoman. Lalu yang ketiga yaitu ada sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Notula digunakan sebagai dokumen sehingga harus disusun dengan rapi menurut kronologis dan dijilid dengan rapi pula, disimpan dengan baik sesuai dengan sistem pengarsipan. Yang terakhir yaitu ada sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Yang dimaksud dengan rapat semua adalah yang tidak pernah dilaksanakan atau rapat fiktif. Pada saat menyusun notula biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang terakhir yaitu tentang isi notula. Jadi pada isi notula itu terdiri dari banyak hal. Yang pertama yaitu tentang judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi atau yang menyelenggarakan rapat. Lalu yang kedua yaitu ada hari, tanggal, tempat, dan waktu dimulainya dan berakhirnya rapat. Lalu yang ketiga yaitu ada sifat rapat, misalnya rutin, tahunan, atau luar biasa. Yang keempat yaitu ada pemimpin dan notulis rapat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada nama rapat peserta baik yang hadir maupun tidak hadir. Yang keenam ada penyempurnaan rapat sebelumnya dan pengesahan dari pemimpin rapat. Yang ketujuh ada susunan acara rapat. Yang kedelapan ada ringkasan jalannya rapat. Yang kesembilan ada hasil rapat. Yang kesepuluh ada hal lain yang ikut dibicarakan rapat. Yang ke-11 ada catatan khusus. Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan pimpinan dan notulis rapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.